Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nana di Mapel PJOK. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan teman-teman juga harus mempersiapkan alat atau bahan untuk pembelajaran hari ini, yaitu handphone dan alat tulis, guna untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu Nana sampaikan di akhir materi nanti. Nah, teman-teman, hari ini Ibu Nana akan menjelaskan modul 8, yaitu sejuta manfaat berenang, unit 3, menuai manfaat berenang. Nah, dalam unit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat berenang bagi kebugaran. Yang kedua, nilai-nilai pada olahraga renang. Dan yang ketiga, berenang untuk keselamatan. Oke, yang pertama yaitu manfaat berenang bagi kebugaran tubuh. Berenang merupakan latihan tubuh yang bermanfaat bagi setiap orang, karena berenang merupakan olahraga yang paling ringan dibandingkan dengan olahraga yang lain, misalnya seperti berlari atau mengangkat beban. Kenapa? Karena adanya pengurangan tekanan pada sendi atau tendon sehingga dapat mengurangi resiko cedera. Jadi, berenang ini bisa dilakukan secara rutin. Misalnya seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Itu sangat baik untuk tubuh kita ya. Yang kedua, berenang juga merupakan salah satu olahraga rehabilitasi, yang artinya dengan berenang, kalian bisa memulihkan kondisi tubuh kalian pada keadaan yang segar dan baik. Yang ketiga, jika kalian bisa berenang, manfaatnya banyak sekali, yaitu kalian bisa menolong teman kalian, misalnya atau saudara kalian ya, seperti tenggelam atau kebanjiran, atau ada orang lain yang kepleset di pinggir kolam. Nah, itu manfaatnya banyak sekali kalau kalian bisa berenang. Kemudian, B. Nilai-nilai pada olahraga berenang. Yang pertama, kerjasama, yaitu cara menyelesaikan suatu masalah dengan melibatkan orang lain. Misalnya, kalian menolong orang yang tenggelam di dalam air secara bersama-sama, membantu dengan teman-teman kalian. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu merupakan nilai moral penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam olahraga, di mana tanggung jawab di sini adalah suatu perbuatan pertanggungjawaban atas perbuatan kalian sendiri. Nah, tanggung jawab ini juga bisa ditanamkan dalam olahraga renang dengan cara menjaga keselamatan diri kalian sendiri sehingga dapat meminimalisir kecelakaan di dalam air. Ketiga, percaya diri, yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan pada diri kalian bahwa kalian mampu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian pada saat kalian melakukan berenang. Misalnya, kalian yakin bisa berenang dengan gaya bebas, atau gaya katak, atau gaya punggung, dan sebagainya. Keempat, fair play, suatu bentuk harga diri yang tercerminkan dari kejujuran dan rasa keadilan, di mana rasa hormat terhadap lawan, baik dalam keadaan kalah maupun menang. Nah, sikap dan perbuatan dapat dilihat dengan sikap tegas dan berwibawa. Sikap rendah hati juga dapat dilihat dalam kemenangan dan sikap ketenangan dan pengendalian diri dalam kekalahan saat bertanding olahraga renang. Kemudian
Berenang untuk keselamatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama, bahaya di air. Kenapa bisa berbahaya di dalam air? Karena pada saat kita berenang, kadang kita merasa satu, panik. Kedua, kita merasa sulit bernapas. Ketiga, kita mengalami kram atau kejang otot. Nah, yang keempat, kalian juga bisa berenang terbawa ombak. Lalu yang kedua, usaha penyelamatan diri di air, yaitu kalian bisa lakukan dengan pertama, mempelajari kemampuan berenang dengan baik. Kedua, jangan berenang sendirian. Dan ketiga, berenang di tempat yang aman dan mengikuti peraturan yang ada. Yang ketiga, pertolongan kecelakaan di air. Yang pertama, memberi pertolongan dengan jangkauan. Nah, di sini teman-teman bisa menolong teman kalian, misalnya ada yang kecebur di laut dari kapal ya. Kalian menolong dengan melempar ban atau tali yang bisa menjangkau teman kalian untuk naik ke perahu. Yang kedua, teknik dasar atau langkah pertolongan, seperti melompat dengan kaki dahulu, straight jump, lari kemudian masuk ke air, run, plunge dive, terjun dekat jangkauan jauh, long shallow dive, cara mendekati korban, approach stroking, teknik membawa korban kecelakaan di air, melakukan renang dengan baik, memegang lengan dari depan atau belakang, memegang lengan korban dengan dua penolong. Yang keempat, sistem restitusi jantung dan paru atau CPR. Nah, ini memeriksa apakah korban pingsan, membuka aliran udara, memberikan 4 kali pernafasan dengan cepat, periksa denyut nadi, cari bagian tengah dada dan tempatkan kedua tangan di atas dada, penekanan pada dada dan memberikan pernafasan buatan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh gambarnya saat penolongan CPR. Ini ya, luruskan kepala, naikkan dagu, periksa pernafasan, berikan 2 pernafasan, posisikan lengan tepat di tengah dada, lalu tekan keras ke bawah 2 inci sebanyak 15 kali. Nah, ini merupakan tugas kalian. Silakan buka aplikasi secara daring, modul 8 sejuta manfaat berenang, unit 3 menuai manfaat berenang bagian 1. Nah, teman-teman silakan kerjakan, kemudian kirim ke WA grup atau ke WA Ibu Nana. Jika ada pertanyaan mengenai materi, kalian bisa hubungi Ibu Nana melalui WA grup atau japri ke Ibu Nana. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ingat selalu tetap menjalani protokol kesehatan, yaitu 5M. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.